Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai kisah ini, mari bersama-sama kita ucapkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang membawa kita kepada syafaat beliau di akhirat nanti. Pernahkah sahabat bertanya pada diri sendiri, apakah yang sedang aku jalani adalah sesuatu yang benar-benar aku yakini? Atau, bagaimana aku bisa menemukan siapa diriku sebenarnya di tengah banyaknya tuntutan hidup ini? Kisah yang akan saya ceritakan ini mungkin bisa menjadi cerminan untuk kita semua. Cerita ini tentang Aisyah, seorang gadis muda yang sedang berjuang mencari jati diri dan memahami makna keyakinan. Perjalanan Aisyah penuh dengan dilema, pertanyaan, dan akhirnya sebuah jawaban yang ia temukan dengan penuh perjuangan. Mengapa Anda harus mendengar cerita ini? Karena, bisa jadi, kisah ini adalah gambaran dari sebagian perjalanan hidup kita sendiri. Aisyah duduk di sudut perpustakaan kampus, sebuah buku terbuka di depannya, tetapi matanya hanya terpaku pada baris pertama. Pikirannya melayang, terlalu jauh untuk kembali ke dunia nyata. Ia selalu dikenal sebagai gadis pendiam yang rajin membaca, tetapi akhir-akhir ini, hatinya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang sulit ia jawab. Apa aku benar-benar menjalani hidup sesuai dengan apa yang aku yakini? Atau aku hanya menjalani apa yang diinginkan orang lain dariku? Pertanyaan itu terngiang-ngiang dalam pikirannya. Sejak kecil, Aisyah hidup dalam keluarga yang taat. Ayahnya adalah seorang imam masjid, dan ibunya seorang guru agama. Ia mengenakan jilbab sejak usianya masih remaja, bukan karena dipaksa, tetapi karena semua perempuan di keluarganya melakukannya. Namun, di usia 20 tahun ini, Aisyah merasa ada sesuatu yang kosong di hatinya. Hari itu, di perpustakaan kampus, Aisyah menemukan sebuah buku tua dengan judul yang menarik, Perjalanan Mencari Jati Diri. Ia mulai membaca halaman demi halaman, dan sesuatu di dalam buku itu mengusik pikirannya. Salah satu kalimat yang tertulis adalah, kadang kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang benar-benar kita inginkan dan mengapa kita melakukannya. Kalimat itu menghentak. Ia menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Dalam perjalanan pulang, Aisyah terus memikirkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang perlu ia temukan, tetapi ia belum tahu bagaimana caranya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mencoba melupakan rasa gelisah yang terus menghantui hatinya. Namun, perasaan itu semakin kuat setiap kali ia bertemu dengan Hana, seorang teman sekelasnya. Hana adalah kebalikan dari Aisyah. Ia adalah gadis yang ceria, penuh percaya diri, dan sering berbicara tentang kebebasan menjadi diri sendiri. Pada suatu hari, di sela-sela perkuliahan, Hana bertanya dengan nada santai, "Syah, kamu pernah nggak berpikir untuk mencoba hidup tanpa jilbabmu?" "Maksudku, untuk tahu seperti apa rasanya menjadi dirimu yang lain." Aisyah terdiam. Pertanyaan itu mengagetkannya. "Kenapa kamu tanya begitu, Han?" balas Aisyah dengan suara pelan. Hana tersenyum. "Karena aku penasaran. Kamu kelihatan seperti seseorang yang selalu menuruti aturan. Tapi, aku bisa lihat dari matamu, Syah, ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Ucapan Hana menusuk hati Aisyah. Ia tahu Hana tidak bermaksud jahat, tetapi kata-katanya membuat Aisyah menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini ia tahan. Sesuatu yang ingin ia ungkapkan, tetapi tidak tahu kepada siapa. Sepulang dari kampus, Aisyah duduk di meja belajarnya sambil menatap cermin. Ia memandang dirinya sendiri dengan saksama. Jilbab abu-abu yang ia kenakan tampak biasa saja, tetapi tiba-tiba ia merasa seperti sedang melihat orang asing. "Siapa aku sebenarnya?" tanyanya lirih. Malam itu, ia membuka mushaf Al-Quran miliknya. Ia membaca surat Al-Baqarah, ayat demi ayat, tetapi hatinya masih gelisah. Ketika sampai di ayat 2, ia membaca, "Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Aisyah menutup mushaf dengan tangan bergetar. "Tapi bagaimana kalau aku sendiri tidak yakin?" gumamnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aisyah tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini.
Ia harus mencari jawaban, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya, kebenaran tentang dirinya sendiri. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan Hana. Ia merasa bahwa Hana, meskipun memiliki pandangan hidup yang berbeda, adalah seseorang yang bisa diajak berbicara tanpa merasa dihakimi. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat favorit Hana untuk belajar dan bersantai. Hana, Aisyah membuka pembicaraan setelah beberapa menit keheningan. Pernahkah kamu merasa kosong? Seperti kamu menjalani hidup ini tanpa benar-benar tahu apa yang kamu yakini. Hana menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. Tentu saja, Syah. Aku rasa setiap orang pernah merasakannya. Tapi aku selalu percaya, kosong itu tanda bahwa kita harus mencari sesuatu untuk mengisinya. Tapi bagaimana caranya? Aisyah bertanya. Aku merasa seperti ada dua sisi dalam diriku yang bertentangan. Satu sisi ingin tetap seperti ini, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan keluargaku. Tapi sisi lain, aku merasa ingin tahu lebih banyak tentang diriku sendiri, bahkan jika itu berarti mempertanyakan semuanya. Hana mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku bukan orang yang religius, Syah, tapi menurutku, pencarian itu adalah hakmu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang kurang, jangan takut untuk mencarinya. Kadang, kita harus berani mempertanyakan segalanya untuk menemukan kebenaran. Percakapan itu membuat Aisyah merenung sepanjang malam. Ia sadar bahwa ia tidak bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Ia harus memulai perjalanan ini, meskipun itu berarti menantang segala yang selama ini ia yakini. Malam itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia menulis daftar pertanyaan di sebuah buku catatan kecil. 1. Apa yang sebenarnya aku yakini? 2. Apakah aku menjalani hidupku karena pilihanku sendiri atau karena orang lain? 3. Bagaimana cara menemukan kebenaran tentang diriku sendiri? Dengan daftar itu, Aisyah merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu ini baru permulaan, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa memiliki arah. Keesokan paginya, Aisyah mengenakan jilbabnya seperti biasa, tetapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia melihat dirinya di cermin dan berkata, "Ini bukan akhir, ini adalah awal." Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai menjalani hidup dengan lebih penuh perhatian. Ia mencoba melihat dunianya dari sudut pandang yang berbeda, mengamati orang-orang di sekitarnya, dan mendengar cerita-cerita mereka. Namun, di balik rasa ingin tahunya, ada perasaan takut yang terus menghantuinya. Takut mengecewakan keluarga dan kehilangan jati dirinya. Di sebuah sore yang tenang, Aisyah memutuskan untuk mengunjungi salah satu taman kota. Ia membawa buku catatannya dan sebuah Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di tasnya. Di bawah rindangnya pohon, ia membuka catatan yang ia buat malam itu. 3 pertanyaan yang tertulis di sana masih sama jelasnya seperti saat ia menulisnya. Ia mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang sebenarnya aku yakini? Aisyah menutup mata sejenak. Dalam hati, ia mulai mengingat kembali semua hal yang ia pelajari sejak kecil. Doa-doa yang diajarkan ibunya, khutbah ayahnya di masjid, dan ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ia percaya pada Allah. Namun, rasa percaya itu sering terasa jauh, seolah-olah hanya sebuah kewajiban yang ia lakukan tanpa pemahaman. Ketika ia membuka matanya, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah duduk di bangku sebelahnya. Wanita itu mengenakan jilbab berwarna biru muda yang tampak sederhana namun elegan. Buku catatan yang menarik, ujar wanita itu dengan suara lembut. Aisyah tersenyum kecil. Ini hanya catatan pribadi. Saya sedang mencoba memahami beberapa hal. Wanita itu mengangguk. Kadang-kadang, memahami diri sendiri adalah perjalanan paling sulit. Tapi jangan takut. Allah selalu membimbing hambanya yang ingin mencari kebenaran. Kata-kata itu membuat Aisyah tertegun. Ia tidak tahu siapa wanita ini, tetapi ucapannya terasa begitu menenangkan. Wanita itu melanjutkan, "Saya dulu juga seperti kamu. Banyak bertanya, banyak ragu. Tapi suatu hari, saya menyadari sesuatu.
Keyakinan itu seperti akar pohon. Ia harus tertanam kuat di tanah, atau angin akan menerbangkannya. Dan cara untuk menanamnya adalah dengan terus mendekatkan diri kepadanya. Setelah wanita itu pergi, Aisyah merasa hatinya sedikit lebih ringan. Mungkin, pikirnya, jawaban dari pertanyaan ini tidak akan langsung datang, tetapi setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari prosesnya. Ia membuka Al-Quran kecilnya dan membaca sebuah ayat yang menarik perhatiannya. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi 110. Aisyah menutup Al-Quran itu dengan tangan bergetar. Amal saleh dan ketulusan, bisiknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan secercah cahaya dalam kegelapan hatinya. Hari itu, Aisyah merasa sedikit lebih mantap. Namun, keyakinan yang baru tumbuh seringkali diuji, dan ujian itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Di ruang makan keluarga, setelah makan malam, ayahnya berbicara dengan suara tenang namun tegas. Aisyah, akhir-akhir ini ayah perhatikan kamu sering melamun. Ada yang ingin kamu bicarakan. Aisyah terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, tetapi ia takut mengecewakan ayahnya yang sangat ia hormati. Tidak, Yah. Saya hanya sedang banyak berpikir tentang kehidupan. Jawabnya, berusaha terdengar santai. Ayahnya mengangguk. Berpikir itu baik, Nak. Tapi ingat, dalam Islam, berpikir harus disertai dengan doa dan ilmu. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar tanpa petunjuk Allah. Kata-kata itu semakin mengusik hati Aisyah. Ia mengangguk pelan, tetapi dalam hati, ia merasa semakin bingung. Ia ingin jujur kepada ayahnya, tetapi ia juga takut tidak dipahami. Keesokan harinya, saat ia berada di kampus, Hana menghampirinya dengan wajah bersemangat. Syah, kamu harus ikut acara diskusi yang diadakan kelompok filsafat kampus. Mereka akan membahas tentang kebebasan dan keyakinan. Aku yakin ini akan membuka perspektif baru buat kamu. Aisyah ragu. Ia tahu ayahnya mungkin tidak akan setuju jika ia mengikuti acara seperti itu. Tetapi ia merasa perlu untuk mendengar sudut pandang yang berbeda. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, ia akhirnya memutuskan untuk datang. Malam itu, Aisyah duduk di barisan belakang aula kecil tempat diskusi berlangsung. Pembicara, seorang pria muda dengan wajah tenang, membuka diskusi dengan sebuah pertanyaan. Apa itu kebebasan sejati? Diskusi berjalan hangat. Ada yang berbicara tentang kebebasan dari norma, ada yang menyebut kebebasan sebagai hak untuk memilih jalan hidup sendiri, dan ada pula yang mengatakan bahwa kebebasan sejati adalah tunduk kepada Sang Pencipta. Pernyataan terakhir itu membuat Aisyah termenung. Bukankah itu yang selama ini diajarkan oleh keluarganya? Namun, mengapa ia merasa tertekan dalam menjalankan keyakinannya? Setelah diskusi usai, Aisyah memberanikan diri untuk mendekati pembicara. Saya ingin bertanya, ujarnya pelan. Bagaimana cara kita tahu bahwa keyakinan yang kita jalani adalah sesuatu yang benar-benar kita pilih, bukan sesuatu yang dipaksakan? Pria itu tersenyum lembut. Itulah pertanyaan yang membutuhkan perjalanan panjang untuk dijawab. Tapi satu hal yang pasti, keyakinan yang benar tidak akan membuat hati kita gelisah. Jika ada kegelisahan, mungkin itu adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh. Aisyah pulang malam itu dengan hati yang semakin penuh pertanyaan. Tapi di balik itu, ada perasaan yang berbeda, seperti sebuah cahaya kecil mulai menerangi jalannya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai melibatkan diri lebih dalam pada perjalanan batinnya. Ia membaca lebih banyak buku tentang Islam, menghadiri kajian agama di masjid, dan mencoba memperbaiki kualitas ibadahnya. Namun, di balik semua itu, ia tetap merasa ada celah yang belum terisi. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang tidak biasa. Mimpi yang ia alami begitu nyata. Ia melihat dirinya berjalan di padang luas, memegang selembar kertas kosong yang perlahan terisi tulisan. Namun, sebelum ia sempat membaca tulisan itu, kertas tersebut terbang tertiup angin. Aisyah duduk di tepi tempat tidur,
mengingat setiap detail mimpi itu. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah pesan untuknya, tetapi ia tidak tahu bagaimana memahaminya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengunjungi Ustadzah Laila, seorang pembimbing rohani yang sering menjadi tempat curhat para mahasiswa. Aisyah menceritakan mimpinya dengan hati-hati, berharap mendapatkan pencerahan. Ustadzah Laila mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Aisyah, mimpi bisa jadi sebuah isyarat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami kehidupan nyata kita. Kertas kosong itu bisa jadi melambangkan hatimu yang sedang mencari sesuatu untuk diisi. Dan tulisan yang tertiup angin adalah tanda bahwa apa yang kamu cari belum kamu genggam dengan kuat." Aisyah tertegun mendengar penjelasan itu. "Tapi bagaimana caranya, Ustadzah? Saya merasa sudah mencoba banyak hal, tapi hati saya masih saja gelisah." Ustadzah Laila tersenyum. "Gelisah adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat kepadanya. Jangan hanya mencari jawaban di luar, Syah. Kadang, jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Perkuat hubunganmu dengan Allah. Mohonlah petunjuknya di setiap sujudmu." Malam itu, Aisyah melakukan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan. Untuk pertama kalinya, ia menangis dalam sujudnya, mengadu kepada Allah tentang segala kegelisahan yang ia rasakan. "Ya Allah," bisiknya dalam doa, "jika aku tersesat, tuntunlah aku kembali kepada MU. Jika aku ragu, teguhkanlah hatiku. Dan jika ada sesuatu yang belum aku pahami, berikanlah aku cahaya MU agar aku bisa melihat kebenaran." Setelah selesai berdoa, ia merasa hatinya lebih tenang. Meski pertanyaan-pertanyaan itu belum sepenuhnya terjawab, Aisyah mulai menyadari bahwa perjalanan mencari jati diri bukanlah tentang menemukan jawaban yang instan, tetapi tentang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pagi itu, setelah malam yang penuh doa, Aisyah merasakan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan yang mengisi hatinya, seolah-olah kegelisahan yang selama ini menghantuinya perlahan memudar. Ia memutuskan untuk melanjutkan rutinitasnya, tetapi dengan semangat baru. Di kampus, Aisyah kembali bertemu Hana. "Syah, kamu kelihatan berbeda hari ini," ujar Hana sambil tersenyum. Aisyah tersenyum kecil. "Mungkin karena aku mulai merasa lebih tenang. Aku masih mencari, tapi rasanya aku sudah menemukan arah." Hana menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Ceritakan, apa yang membuatmu berubah?" Aisyah menarik napas dalam-dalam. "Aku mulai memahami bahwa pencarian ini bukan soal menemukan kebebasan atau melawan norma. Aku sadar, semua ini tentang menemukan kedekatan dengan Allah. Selama ini aku merasa kosong karena aku menjalankan keyakinanku tanpa memahami maknanya. Aku ingin mengubah itu." Hana mengangguk. "Aku senang mendengarnya, Syah. Mungkin perjalananmu ini juga bisa menginspirasiku untuk merenungkan hidupku sendiri." Percakapan itu memperkuat keyakinan Aisyah bahwa perubahan yang ia rasakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa membawa manfaat bagi orang lain. Beberapa hari kemudian, di rumah, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ia tahu, jika ingin benar-benar memahami keyakinannya, ia harus berdialog dengan seseorang yang ia percaya. "Yah, aku ingin bicara," ujar Aisyah sambil duduk di ruang tamu. Ayahnya meletakkan koran yang sedang ia baca dan menatap putrinya. "Ada apa, Nak?" Aisyah menghela napas, lalu menceritakan perjalanan batinnya selama ini, keraguan, kegelisahan, dan akhirnya langkah-langkah yang ia ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayahnya mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong cerita Aisyah sedikit pun. Setelah Aisyah selesai, ia berkata, "Nak, ayah bangga padamu. Tidak mudah untuk menghadapi keraguan, apalagi mencari jawaban dengan tulus. Ingatlah, Allah selalu bersama hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya." Air mata menetes di pipi Aisyah. Ia merasa diterima, dimengerti, dan dikuatkan oleh orang yang paling ia hormati. Malam itu, Aisyah kembali melakukan sholat tahajud. Kali ini, bukan dengan hati yang gelisah, tetapi dengan rasa syukur. Ia mengucap hamdalah atas perjalanan yang penuh pelajaran, dan ia berjanji akan terus mendekatkan diri kepada Allah,
apapun yang terjadi. Di akhir sujudnya, ia mengingat ayat yang pernah ia baca. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Surah Al-Baqarah 112. Aisyah tahu, perjalanan ini belum selesai. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia berada di jalan yang benar, jalan yang akan membawanya kepada cahaya dan kedekatan dengan Allah. Cerita Aisyah mengajarkan kita bahwa perjalanan mencari jati diri adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Setiap keraguan dan kegelisahan yang kita rasakan bisa menjadi panggilan untuk lebih memahami iman kita. Terkadang, kita harus menghadapi pertanyaan yang sulit untuk menemukan kebenaran. Namun, dengan doa, usaha, dan bimbingan dari orang-orang yang peduli, kita akan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Surah Al-Baqarah 112. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketundukan kepada Allah, disertai dengan amal yang ikhlas, akan membawa ketenangan hati dan kebahagiaan yang sejati. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seperti nyata agar dapat memberikan inspirasi serta hikmah bagi para pendengar. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini bermakna dan memberikan inspirasi, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan subscribe channel ini. Dukungan Anda membantu menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan menjadi amal jariah.